kepada Ustadz Salafi Wahabi yang sampai dengan ketatnya menyatakan bahwa tunduk kepada orang tua urusan bid'ah itu adalah haram dan wajib ditolak. Pendapat yang demikian. Mungkin ada yang berkata, "Lah enggak taat sama orang tua kalau demikian, Ustaz." Kan ada hadis ridhonya Allah pada ridho kedua orang tua. Betul. Ridhonya Allah pada ridho kedua orang tua selama keridhaan orang tua tersebut tidak menjerumuskan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana jika orang tua memaksa kita untuk menghadiri acara bid'ah? Apakah jika kita menolak kita menjadi anak yang durhaka? Justru kalau kita tidak menolak kita jadi durhaka. Kenapa? Karena berarti kita akan menyebabkan orang tua kita berdosa. Iya kan? Orang yang mengajak kepada perbuatan dosa, dia akan menanggung dosa para pengikutnya. Saya untuk melakukan amalan bid'ah, tetapi amalan ini tidak sampai masuk ke dalam kesyirikan. Dengan sangat terpaksa saya melakukan amalan tersebut, tetapi hati saya mengingkari agar tidak menyakiti hati orang tua dan menjaga perasaannya. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Perbuatan bid'ah hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetap selalu istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kaum aswaja maupun saudara-saudara salafi. Pada kesempatan yang berbahagia ini sangat perlu bagi kami untuk mengkonter pernyataan atau ceramah dari 3 Ustadz Salafi Wahabi yang mana di situ begitu tegasnya menyampaikan bahwa tunduk kepada orang tua, mengikuti perintah orang tua, yang mana jika orang tua itu memerintahkan untuk melakukan bid'ah atau menghadiri yang dimana undangan itu ada unsur bid'ah, maka tidak boleh untuk dihadiri atau harus ditolak. Bahkan ada yang mengatakan wajib ditolak, haram hukumnya untuk menghadiri. Ini tanpa ditafsir oleh Salafi Wahabi. Wajar mereka mengatakan bahwa haram untuk diikuti dan wajib ditolak, wajar, karena mereka saudara-saudara Ustadz Salafi Wahabi menganggap bahwa semua bid'ah adalah sesat. Tapi menurut kami, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak semua bid'ah itu sesat. Apakah kami tidak punya dasar? Pasti. Kaum aswaja, ulama-ulama aswaja, ustadz-ustadz aswaja, pasti ada referensinya, pasti ada dalilnya. Maka di situ ketika kita melihat ceramah, khususnya saya secara pribadi melihat ceramah ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa tidak wajib tunduk kepada orang tua untuk menghadiri bid'ah jika disuruh untuk menghadiri undangan yang di dalamnya adalah ada unsur bid'ah, maka di situ menurut saya terdapat sebuah kejanggalan. Kenapa? Karena selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan syariat, kenapa tidak harus dihadiri? Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, sudah saksikan bersama bahwa semua ustadz Salafi Wahabi memvonis dan menyatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Sementara selama manusia masih hidup di dunia tidak akan bisa lari dari bid'ah,
tidak akan bisa lepas dari bid'ah. Walaupun orang salafi sendiri, walaupun ustadz salafi wahabi sendiri, tidak akan lepas dari bid'ah. Misalnya saya contohkan seperti belajar ilmu alat. Mungkinkah ustadz salafi itu tidak belajar ilmu alat atau ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah atau ilmu-ilmu yang lain? Kalau mereka tidak belajar ilmu alat, pasti tidak akan bisa membaca kitab, bahkan tidak akan mampu memberikan wawasan atau ulasan, penjelasan mafhumul kalimah yang ada di hadis, yang ada di dalam ayat Al-Quran. Makanya kalau memang itu bid'ah, maka ustadz salafi wahabi jangan belajar ilmu nahu. Belajar ilmu nahu tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu nahu. Kenapa ustadz salafi wahabi sekarang juga belajar ilmu nahu? Ya mungkin menurut saya belajarnya tidak sampai tuntas. Kalau sampai tuntas, masa ada kalimat aqibah seperti ustadz siapa itu ya, termasuk salafi wahabi juga itu, saya lupa, membaca aqibah dibaca uqbah. Termasuk juga Ustadz Dzulkarnain membaca begitu, uqbah dibaca uqbah, aqibah dibaca uqbah. Itu jelas pasti keliru. Nah, dari itu bisa jadi Ustadz salafi wahabi tidak begitu ngefan terhadap ilmu alat atau ilmu nahu. Tapi adalah sebagian mereka juga belajar, karena pernah saya menyaksikan mereka itu membahas ilmu nahu. Intinya ilmu nahu itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah sendiri tidak pernah mencontohkan belajar ilmu nahu. Lalu kenapa Ustadz salafi wahabi kalau tidak mau sama bid'ah kok belajar juga ilmu nahu? Makanya saya bilang Ustadz salafi wahabi sendiri tidak akan lepas dari yang namanya bid'ah. Maka menurut ulama kami, belajar ilmu nahu termasuk bid'ah wajibah. Termasuk juga bid'ah misalnya merehab masjid, rehabilitasi masjid, itu juga termasuk bid'ah. Termasuk juga menurut Syekh Albani, azan itu ala dhahril masajid. Azan adalah di atas masjid. Kalau azan di dalam masjid berarti bid'ah juga menurut Syekh Albani. Adakah sekarang masjid-masjid salafi wahabi yang azannya di atas masjid? Tentu saja tidak. Mayoritas azannya itu juga di dalam masjid. Maka saya bilang tidak akan lepas dari yang namanya bid'ah, tidak akan bisa lari dari bid'ah. Ayo wahabi, mulailah kita membuka wawasan kita untuk membaca hujah-hujah ulama salaf agar tidak terbelenggu dengan pemikirannya sendiri. Jika semua bid'ah dianggap sesat, tentu saja banyak juga ustadz-ustadz salafi, orang-orang salafi wahabi yang masuk neraka. Maka menurut ulama salaf dan menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, tidak menganggap semua bid'ah adalah sesat. Maka dari itu tentang jawaban Ustadz salafi wahabi, jika orang tua jika orang tua menyuruh anaknya untuk menghadiri kegiatan yang ada unsur bid'ah, maka wajib ditolak dan haram untuk diikuti, karena di dalamnya dianggap maksiat. Itu yang sebenarnya diantara dugaan salafi wahabi yang sehingganya dapat memponis orang lain itu syirik, kafir, dan membuat orang lain itu, terutama kepada anak-anak, bisa jadi anak itu berani kepada kedua orang tuanya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita merujuk kepada ulama salafi wahabi
yaitu Syekh Utsaimin. Pada awalnya Syekh Utsaimin itu menganggap semua bid'ah itu sesat. Monggo saksikan atau baca langsung di dalam kitab Al-Ibda fi Kamalis Syar'i wa Khataril Ibtida, Sahifa 13. Syekh Utsaimin tanpa membagi bid'ah, membabi buta, semua bid'ah dianggap sesat. Tapi faktanya bagaimana? Setelah Syekh Utsaimin itu memberikan pengertian bahwa hadis semua bid'ah adalah sesat, bersifat general, umum, dan menyeluruh terhadap semua jenis bid'ah tanpa terkecuali dianggap sesat. Tapi kenyataannya dan faktanya bagaimana Syekh Utsaimin? Mampukah mempertahankan pendapatnya bahwa semua bid'ah tanpa dipilah-pilih semuanya adalah sesat? Ternyata Syekh Utsaimin sendiri kesulitan untuk mempertahankan pendapatnya, karena pendapat itu adalah pendapat yang sempit. Kalau dipertahankan akan terbelenggu dengan pemikirannya sendiri dan menyalahi cara berpikirnya para sahabat, menyalahi cara berpikirnya ulama salaf, cara berpikirnya ahli hadis. Maka dari itu sangat bertentangan kalau pendapatnya Syekh Utsaimin itu dipertahankan. Maka pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya Syekh Utsaimin membagi bid'ah juga. Akhirnya dibagi oleh Syekh Utsaimin. Apakah saya punya bukti mengatakan seperti itu, bahwa Syekh Utsaimin pada akhirnya juga membagi tentang bid'ah? Ada. Saya tidak akan mengada-ngada, karena ini disaksikan oleh umat Islam seluruhnya. Jadi tidak boleh mengada-ngada, terutama di dalam masalah syariat, di dalam masalah agama. Maka kalau dibuktikan, lihat saja atau baca saja di dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah, Sahifa 639 sampai 640. Al-aslu fi umurid dunya al-hilluh. Hukum asal di dalam urusan-urusan dunia adalah halal. Famabtudi'a minha fahuwa halalun. Maka bid'ah yang ada urusannya dengan dunia, artinya bid'ah dunia adalah halal. Illa ayyadullad dalilu, kecuali ada dalil yang menunjukkan ala tahrimihi, atas keharamannya. Lakin umurud dini al aslu fihal hadaru. Akan tetapi di dalam urusan-urusan agama, asal hukum segala sesuatu adalah dilarang. Famabtudi'a minha fahuwa haramun bid'atun. Maka urusan agama, bid'ah di dalam urusan agama, maka termasuk haram dan bid'ah. Illa, ada ilahnya. Makanya perlu diingat kepada Salafi Wahabi, jangan diputus bacaannya sampai haramun bid'atun. Tapi illa, ada illah. Illa bidalilim minal kitabi was sunnati ala masyru'iyatihi. Kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa hal itu juga disyariatkan. Maka dari itu perlu pada Ustadz Salafi Wahabi untuk juga memperdalam kitab-kitab Syekh Utsaimin, agar punya cermin, punya pandangan, punya wawasan bahwa jika semua bid'ah dianggap sesat, maka itu pandangan yang sempit, pemikiran yang sempit. Akan tetapi pada akhirnya Syekh Utsaimin membatalkan dan menyatakan bid'ah dalam urusan dunia halal, semuanya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Sedangkan bid'ah dalam urusan agama adalah haram, dan bid'ah semuanya adalah haram. Tapi ingat, ada kecualinya, kecuali ada dalil yang membenarkannya. Nah, jelas
Berarti bid'ah itu ada bid'ah dunia dan juga ada bid'ah urusan agama. Dan memberikan pengecualian dalam masing-masing bagian tersebut menjadi bukti bahwa Syekh Utsaimin tidak konsisten dalam pernyataannya. Perlu diingat bahwa Syekh Utsaimin itu adalah salah satu tokoh Wahabi. Berarti Syekh Utsaimin itu juga membagi bid'ah pada akhirnya. Ketika tokoh Salafi Wahabi membagi bid'ah menjadi dua, kemudian salahkah ulama aswaja, ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah sekaligus ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah jika menyampaikan bahwa bid'ah juga dibagi sampai bahkan dibagi menjadi 5? Maka kepada Ustadz Salafi Wahabi yang sampai dengan ketatnya menyatakan bahwa tunduk kepada orang tua urusan bid'ah itu adalah haram dan wajib ditolak. Pendapat yang demikian itu tentu saja membuat anak itu berani kepada kedua orang tuanya. Nah, di situ keserampangan Ustadz Salafi Wahabi di dalam berdakwah. Maka dari itu kepada saudara-saudara aswaja kaum ahlus sunnah wal jamaah, jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan Salafi Wahabi yang hanya merusak pemikiran-pemikiran anak muda. Kita konsis di dalam konsep atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Hati akan tenang, akan selalu bahagia dengan para ulama yang soleh, ulama-ulama yang tulus mencintai Allah dan Rasulullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.